Aku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Selamat pagi semuanya. Sambil kita menunggu sesi acara, sudah dicek, coba dicek barang-barangnya yang untuk mengikuti rekoleksi sudah siap semua. Oke, sudah siap semua. Jika ada yang merasa kurang fit, demam dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu kita akan memulai dari koleksi atau kalau retret yang bisa dikatakan retret, dan kita akan merekoleksi secara singkat setelah kita lalui atau mengumpulkan kembali sesuai dengan namanya rekoleksi, mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita lalui. Secara khusus tentu pengalaman hidup kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi sedikit mengambil waktu bagi diri kita sendiri, mengambil waktu melepaskan diri dari segala macam kesibukan yang ada, dari segala macam pikiran-pikiran yang ada, kesulitan-kesulitan hidup yang ada, bahkan dari wisuda besok. Kita semua pada kesempatan 2 jam ini saja berusaha untuk masuk dalam diri sendiri, dan dengan masuk dalam diri sendiri kita juga berani membuka diri akan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang tentu saja selama ini hadir dalam hidup kita, namun mungkin saja tidak kita sadari. Yesus, dan secara lebih khusus panggilan kita sebagai pengajar iman. Oleh karena itu, baiklah kita akan mengangkat tema kita bersama, yaitu bahwa kalian semua dipanggil dan diutus. Kalian dipanggil pada awal masa perkuliahan, dan kalian kemudian pada hari ini akan diutus untuk mewartakan Injil Tuhan, mewartakan apa yang telah kalian alami bersama dengan Tuhan Yesus dalam masa pendidikan. Dan nanti tentu pengalaman itu akan diperkaya dalam kehidupan kalian sebagai pewarta sabda, khususnya sebagai katekis ataupun guru agama. Baiklah, saya akan baca kisah panggilan murid yang pertama dari Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari,
ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Hingga bersama kita mengambil waktu sedikit untuk sedikit mengingat atau menggambarkan kembali Injil yang kita dengar. Kalau ditanya ini bagaimana, sempat saya merasa kebingungan bagaimana ini, karena di sini tidak ada mentor. Kami doanya bersama-sama masih baru dan tidak ada mentor kami. Saya sangat bingung untuk menghubungi teman-teman yang di tempat lain atau menghubungi kakak-kakak tingkat yang sudah lebih paham juga tidak bisa, karena terkendala dengan jaringan yang memang tidak ada di sana. Namun hingga beberapa hari datang Pastor Reman. Nah, ketika datang Pastor Reman itulah di situ kesempatan saya untuk bertanya banyak hal kepada Pastor. Ini bagaimana, itu bagaimana, dan akhirnya Pastor Reman menjelaskan semuanya begini. Dan ya puji Tuhan, itu semua bisa berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur juga artinya bahwa pada saat yang tepat Pastor Reman datang ke tempat itu, sehingga saya dan Maya boleh menanyakan banyak hal dan semuanya boleh berjalan. Dan itu menjadi pengalaman saya, sehingga menjadi pembelajaran bagi saya. Harus betul-betul belajar, betul-betul mengetahui terutama bagian liturgi dan hal-hal lainnya, agar ketika kita berada di tempat yang memang terpencil, kita tidak kebingungan dan kita tidak kelelahan. Seperti itu Romo, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Minta maaf karena kita singkat-singkat saja, kita laju masuk ke bagian yang ketiga. Yang ingin saya ajak bahwa setelah kita dibekali oleh Tuhan Yesus sendiri dalam masa pemulihan, maka pada akhir ketika waktunya tiba, bukan ketika saya ingin atau bukan ketika apa yang saya rencanakan, bukan ketika saya lulus, tetapi ketika waktunya tiba. Ketika waktunya tiba itu bukan berarti bahwa hanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan yang menjadi proses dalam perkuliahan. Waktunya tiba itu adalah waktu atau saat di mana Tuhan Yesus sendiri yang memberikan atau yang berkenan untuk mengutus atau memberikan perutusan kepada kita semua. Sehingga dengan demikian ketika waktunya tiba, perintah belum perutusan untuk mewartakan kabar gembira bahwa ketika mereka dipanggil oleh Yesus di Galilea, dan pada saat perutusan agung ini mereka diminta untuk berangkat ke Galilea, kembali ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus, dan Yesus memberikan perutusan. Kalian semua sudah dipanggil di Galileanya
Samarinda, yaitu STKPK. Dan kemudian setelah menyelesaikan masa pemuridan, kalian dipanggil lagi untuk pergi ke Galilea, kembali ke sini untuk menerima perutusan. Jadi tidak bisa selesai begitu saja. Kalau bidang lain mungkin lulus ya lulus, tetapi sebagai pengajar iman di dalam gereja Katolik tidak bisa begitu saja. Ketika waktunya tiba, kalian semua dipanggil kembali untuk menerima perutusan. Perutusan dari uskup sendiri. Sehingga saya rasa sekolah-sekolah Katolik manapun juga tidak ada, kecuali yang mereka yang pastoral, tidak ada yang menerima perutusan dari uskup. Kalau kita menerima tugas sebagai pengajar iman bagi seluruh gereja, maka kita harus menerima perutusan itu. Sehingga nantinya entah kalian mengajar di sekolah manapun atau mengajar Aktivitas akademika STKPK Samarinda dan juga para undangan yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari Minggu keempat dalam masa biasa dan bertepatan dengan Misa Missio Kanonika, yang berarti perutusan secara resmi dari gereja untuk mereka yang akan melaksanakan pelayanan mengajar. Pokok pewartaan hari ini memang berkaitan dengan pengajaran itu. Nabi Musa menubuatkan akan datangnya nabi yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan, firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Dan pewartaannya sungguh sangat berwibawa. Demikian dalam Injil hari ini kita akan dengar. Tidak seperti pewartaan oleh ahli-ahli Taurat. Maka kita sekalian juga ingin mendengarkan warta itu, tapi sekaligus juga ingin mewartakan firman Tuhan, Injil, Kerajaan Allah kepada siapapun. Kita mohon khususnya bagi mereka yang ternyatakan sebagai utusan untuk mewartakan Injil ini, agar supaya sungguh menjadi pewarta yang berwibawa.
pengajar kami. Semoga berkat pengajaran yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebagilah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu, bagi Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara dunia,
dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar, dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadapnya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Ini masih ada kaitan dengan Injil atau pelajaran Injil minggu yang lalu. Saya harap Anda masih ingat. Ingat toh? Ingat. Harus ingat. Yaitu dari Injil Markus yang sama yang kita dengar pada hari ini. Bagian awal dari Injil minggu yang lalu merupakan inti pewartaan Injil Markus yang kita dengar, yaitu waktunya sudah genap, rajalah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini inti pewartaan Injil Markus. Maka pada hari ini kita mendengarkan kisah bahwa waktunya memang sungguh sudah genap.
artinya sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah mulai berkarya, ada, efektif. Dan itu dinyatakan dengan Yesus yang mengajar, tapi juga dengan mengusir roh jahat. Artinya apa? Artinya dia mengajar, tapi sekaligus juga ajarannya tadi dikatakan penuh kuasa, sehingga orang takjub mendengarnya. Karena perkataannya penuh kuasa, sehingga roh jahat pun taat kepadanya. Roh jahat keluar dari orang yang dirasukinya. Bahkan roh jahat pun mulai ngomong mengenai dia. Mau apa dengan kau, Yesus yang dari Allah? Dan memang kemudian roh jahat itu diusir. Orang menjadi sembuh. Orang sekali lagi takjub. Ini ajaran baru, sehingga yang mengajar dengan penuh kuasa, sehingga roh-roh jahat pun taat kepadanya. Berarti mau diwatakan bahwa kerajaan Allah dalam Yesus Kristus sudah sungguh datang dan karyanya sangat efektif. Kerajaan roh jahat sudah hilang atau dirusak atau dimusnahkan, dan kerajaan keselamatan sudah tegakkan. Oleh karena itu, kita juga orang-orang yang ingin untuk mendengarkan pewartaan Yesus yang penuh kuasa itu. Dan bahkan kita bukan hanya ingin, kita sudah mendengarkannya. Dan kita percaya akan apa yang diwartakannya sebagai kebenaran. Maka kita sungguh memegang ajaran-ajarannya dan kita mau mengikutinya. Karena sungguh percaya bahwa inilah kebenaran yang sejati dan inilah yang mendatangkan keselamatan. Maka pertama-tama kalau kita sebagai orang beriman, apalagi seorang yang mau mengajarkan isi iman dengan pewartaan, pertama-tama kita mesti menjadi orang beriman. Maka tahu akan isi iman, tahu akan ajaran gereja, tahu akan bahkan apa ini. Tidak cukup untuk mengajar, karena orang mesti mempercayainya, memegangnya dulu bahwa ini adalah kebenaran dan ini adalah yang jalan menuju kepada keselamatan. Maka sebagai satu guru agama tidak cukup menjadi orang yang tahu mengenai agama Katolik. Sebagai satu guru agama harus menjadi orang yang beriman, bukan hanya beragama. Kalau orang beragama itu bisa jadi menjadi seperti ahli Taurat itu, tahu mengenai isi hukum Taurat, tapi tidak menghayatinya dalam kehidupan, menyuruh-nyuruh orang lain untuk menghayatinya, tapi mereka sendiri tidak menghayatinya. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Maka kalau kita sungguh mau mewartakan kabar gembira ini, kita hendaknya sungguh menjadi orang beriman, dan kiranya ada 3 hal faktor yang bisa membuat pewartaan kita itu sungguh berwibawa, tidak usah berkuasa, berwibawa. 3 saja. Kalau ada yang lain itu sangat bagus, tapi 3 sudah cukup.
Yang pertama adalah bahwa yang diwartakan itu adalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang diwartakan adalah kebenaran dan bukan yang lain. Seperti dalam bacaan yang pertama dikatakan, kalau orang tidak mewartakan firman Tuhan, akan nabi itu harus mati. Maka yang diwartakan adalah sungguh firman Tuhan, bukan tipu-tipunya diri sendiri atau tipunya sendiri. Kalau pewartaan itu tidak benar, memang kemudian tidak berwibawa. Kalau informasi itu tidak benar, tidak akan didengarkan orang. Sekarang ini banyak orang yang membuat tipuan-tipuan. Saya sering mendapatkan SMS, nomor Anda mendapat hadiah, kalau dulu 100, sekarang dinaikkan 175 juta. Itu pewartaannya. Mungkin orang yang pertama kali mendapat duit 175 juta. Waduh, bisa untuk kuliah, bisa untuk itu, bisa untuk macam-macam. Waduh, beli rumah dan seterusnya. Tapi itu pewartaan yang tidak benar. Maka orang kalau menerima lagi, hilang. Tidak pernah didengarkan karena yang diwartakan itu tidak benar, bukan kebenaran. Demikian juga orang sering membuat hoax. Mungkin pertama-tama memang sangat menarik dikemas dengan baik, tetapi isinya tidak benar. Maka orang juga akan terus mencari apakah ini benar. Kalau orang betul-betul mau mencari kebenaran. Dan seringkali memang entah berita itu diolah sehingga tidak sesuai dengan faktanya. Bahkan kita juga bisa membaca berita yang sama sekali tidak ada data dan faktanya, tapi dibuat berita. Dan itu betul-betul buat 100%. Kalau seperti itu pasti tidak ada wibawanya, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, dan memang tidak benar. Maka kalau kita menjadi pewarta, kita hendaknya menjadi pewarta yang menyampaikan kebenaran, dan orang bisa tahu bahwa ini betul sebuah kebenaran yang diwartakan dan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk diwartakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kebenaran yang diwartakan itu adalah diakuinya sebagai benar dan saya hayati. Maka pewarta yang sungguh-sungguh berwibawa adalah orang yang betul-betul menghayati apa yang diwartakan, menghidupinya, bukan teori, tapi betul mau dihidupi dan sudah dihidupi. Kalau Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Benar. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa, karena mereka inilah yang memerlukan penebusan. Orang benar itu tidak memerlukan, bahkan orang yang merasa benar sehingga tidak mau mendengarkan dia. Kalau dia mengatakan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang, itu dilayani. Sehingga dia memberikan diri sampai mati. Maka kalau kita mau menjadi pewarta yang berwibawa, pewartaan kita adalah kalau kita sungguh menghidupi apa yang kita wartakan, bukan sebagai konsep yang kita lontarkan. Kalau sudah dilontarkan, ya sudah, saya sudah saja. Justru ini dasarnya justru harus menjadi penghayatan kita. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk berdoa kalau kita sendiri tidak berdoa? Itu nonsens, artinya ngomong kosong. Kalau mengajak orang untuk berdoa, berarti juga saya sendiri
harus menghayati doa itu. Bagaimana orang mengajarkan engkau sebagai orang Katolik harus mencintai Kristi, tapi pengajar sendiri tidak mencintai Kristi, tentu itu tidak akan dipercaya. Karena orang akan mengatakan dia hanya bisa nyuruh tapi tidak bisa melaksanakan. Karena apa? Karena orang mesti mencari cara dan metode sehingga apa yang diwatakan itu betul menyentuh, dan apa yang diwatakan itu sungguh bisa mengubah kehidupan, mungkin sikap, bahkan kemudian perilaku, dan kemudian orang berkembang menjadi seperti dikehendaki oleh Tuhan. Dan pasti kalau ada seperti itu, orang akan merasa bahwa perkataan ini sungguh sangat berwibawa karena ternyata mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik. Sungguh tidak begitu mudah, karena sekarang ini orang suka yang penting mendengarkan dan menikmati tapi tidak mengubah diri. Apalagi kalau orang hanya yang menyenangkan itu adalah yang membuat ketawa dan tidak membuat prihatin terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Yang penting pewartaannya itu menyenangkan tapi tidak mengubah. Nah, bagaimana orang mencari cara supaya pewartaannya betul bisa mengubah orang menjadi bertobat, menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, tentu juga menjadi lebih baik dengan sesama. Sungguh tidak mudah, tetapi kiranya itu yang menjadi prinsip-prinsip kalau kita mau menjadi keluarga yang penuh keluarga dan bisa mewartakan Tuhan dengan baik, bisa membuat orang bertobat, karena kita dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, dan orang diharapkan sungguh semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidupnya berkenan kepadanya, dan saja juga semakin mengasihi Dia. Tidak mudah, tapi kita mengandalkan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudari terkasih, kini kita memasuki upacara Missio Kanonika. Para calon katekis yang terpilih akan dipanggil namanya satu persatu dan dipersilakan untuk maju dan berdiri di depan altar. Bapak Uskup yang mulia, di hadapan kita telah hadir para calon katekis. Mereka telah dididik dan dibekali, dibentuk dan dilatih dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan kateketik dan pastoral selama kurang lebih 4 tahun di Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Kuskupan Agung Samarinda. Kami atas nama keluarga besar Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Kuskupan Agung Samarinda menyerahkan kepada Bapak Uskup para calon katekis yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kami mohon Bapak Uskup berkenan mengukuhkan dan mengutus mereka dalam pelayanan suci untuk membangun gereja dan dunia demi kemuliaan Allah. Saudara-saudari, yang tidak ringan. Oleh karena itu saya akan menanyakan kesetiaan dan kesiapan saudara-saudari untuk mengemban tugas dan perutusan suci sebagai seorang katekis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Bersediakah saudara dan saudari menerima dan mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis yang akan mendampingi dan mengajar umat Allah berdasarkan visi dan misi keuskupan? Ya, kami bersedia. Sanggupkah
kepastian dan tekun menjalankan kehidupan spiritual dan rohani berdasarkan visi dan misi sekolah tinggi Katolik Pastoral Katolik Binaisan Puspanan Gunung Samarinda sebagai pedoman dan sikap hidup di tengah umat yang dipercayakan kepada kalian. Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menjalankan tugas dan keputusan suci ini secara bertanggung jawab, baik dalam suka maupun duka, dengan segenap hati dan segenap kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kalian? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas kesetiaan dan kesanggupan saudara dan saudari untuk menerima tugas dan keputusan suci ini. Atas kehendak Allah, saya akan mengukuhkan saudara dan saudari sebagai katekis yang akan berkarya mewartakan kabar baik keselamatan Allah kepada seluruh umat. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, ini ucapan janji kesetiaanmu di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci dalam menjalani tugas dan keputusan kalian sebagai katekis. Allah dan seluruh umat, Kami berjanji dengan hati tulus akan menunaikan tugas pelayanan kami sebagai katekis selaras dengan kemampuan dan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada kami. Kami akan menyerahkan hidup kami seutuhnya, menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas dalam mendampingi dan memperkembangkan umat Allah di tempat kami diutus dan ditugaskan. Kami akan senantiasa bekerja sama dengan Dewan Pastoral Paroki dan juga seluruh umat dimanapun kami berada dalam upaya mengembangkan gereja serta umat. Kiranya Allah menyertai kami dalam tugas perutusan dan pelayanan suci ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kesetiaan dan komitmen suci para calon katekis dalam tugas dan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan dan gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih para saudara dan saudari ini untuk menerima tugas dan tanggung jawab mereka sebagai katekis. Sudilah Engkau mendengarkan dan menerima janji kudus yang telah mereka sampaikan dengan rendah hati untuk menjadi pelayan dan pewarta kabar baik bagi seluruh umat. Buatlah mereka mampu mengungkapkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan tugas panggilan suci ini. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi, karena sejatinya Engkau sendirilah yang mengutus mereka. Sudilah Engkau mendampingi dan menolong mereka agar selalu setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Teguhkanlah janji dan kesetiaan mereka dan turunkanlah rahmat kasih-Mu dalam diri mereka, agar melalui pelayanan mereka semakin banyak orang mendengarkan sabda dan memperoleh keselamatan. Semoga Allah yang menganugerahkan tugas suci ini menguatkan saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sumber segala berkat, curahkanlah berkat-Mu atas kitab suci, alba dan rosarium ini sebagai lambang pelayanan dan pewartaan. Dampingilah dan bimbinglah para katekis ini dalam karya pelayanan dan pewartaan sabda-Mu,
Semoga mereka dapat mencari kehendak-Mu dan mengalami kebaikan-Mu serta mewartakannya kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Vincentius Supang, Arlia Raja, Joni Alexandria Albasius Raiki, Angelina Misna Maya, Elizabeth Yani Ina, Emerenciana Martina Mole, Maria Ina Kurnia, Francisca Pramita, Sriana Mega Tresia, Teresia Belemau, Veronica Aprina Keling, Viviana Nata, Helmina Natalia Hugo, Maria Magdalena Juniarti, Maria Magdalena Natalia, Octavia Kaha, Scholastica Leninadu, William Rondus Atatake, Yesepa, Justinus, Agustina Fitriani, Katarina Ika Febriana, Maria Francisca Sugawero, Maria Setiani Pradetari, Natalia Mening, Patricia Evani, Rian Tony, Cecilia Hangin,
Per Maria Peregrine Lampionsis Boa, Yohana Alfiani Ludohuan, kepada Allah Bapa kita yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada bagi para pemimpin gereja. Semoga Bapa mendampingi para pemimpin gereja agar mereka selalu dijiwai oleh semangat kenabian Yesus. Marilah kita mohon. Bagi para pendidik dan pembina kaum muda, semoga Bapa menerangi para pendidik dan pembina kaum muda sehingga mereka selalu terbuka dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan mempersiapkan kaum muda demi tugas-tugas mereka di waktu mendatang. Marilah kita mohon. Bagi para imam dan diakon yang berkarya di tempat terkecil, semoga Allah Bapa membantu para imam dan diakon yang bertugas melayani umat yang terkecil tempat tinggalnya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga kehadiran Allah Bapa di tengah-tengah kita menghalau kegelapan dari hati kita. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, di dalam Engkau kami merasa aman dan tentram, sebab Engkau sumber hidup sejati kami. Dengarkanlah doa kami dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami bersyukur dan memuliakan Dikau. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Sebelum awal zaman Engkau sudah ada dan akan kepada selama-lamanya. Engkau bersemayam dalam cahaya yang terhampiri. Hanya Engkau yang baik, sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu. Engkau melimpahkan berkat-Mu dan membahagiakan segala makhluk dengan terang cahaya-Mu. Lihat tidak tubuh para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, siang malam berbakti kepada
citramu dan menyerahkan kepadanya tugas untuk memelihara alam semesta, supaya ia berkuasa atas segala ciptaan dan berbakti kepadamu pencipta alam semesta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Engkau karena tidak setia, ia tidak Engkau biarkan merana di bawah kuasa maut. Dengan penuh belas kasih Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula berulang-ulang Engkau mengundang mereka untuk mengikat perjanjian, dan dengan perantaraan para nabi Engkau mengajar mereka untuk mengharapkan keselamatan. Ya Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika sudah genaplah waktu penantian, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal menjadi juru selamat kami. Ia menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia mewartakan kabar sukacita keselamatan bagi kaum miskin, pembebasan bagi para tawanan dan penghiburan bagi yang berduka. Sudah menghadapi rencana penyelamatan-Mu, ia menyerahkan hidupnya. Namun dengan bangkit dari alam maut, ia memusnahkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Dan agar kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, melainkan bagi Dia yang wafat dan bangkit bagi kami, ia mengutus Roh Kudus dari-Mu sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman. Roh Kudus itu menyempurnakan karya Putra-Mu dan menyelesaikan karya penutusannya di bumi. Dari sebab itu kami mohon ya Bapa, semoga Roh Kudus itu menguduskan persembahan ini akan menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri agung ini, yang Ia wariskan kepada kami sebagai perjanjian abadi. Ya Bapa yang kudus, Putra-Mu senantiasa mencitai murid-muridnya di dunia, maka tatkala tiba saatnya Engkau muliakan, Ia mencurahkan kita sehabis-habisnya. Ketika bersantap bersama mereka, Ia mengambil roti, memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, Ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah dialah darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang kumpulkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami." Sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan, kami persembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, korban yang berkenan padamu, yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Ya Bapa, segera memandang korban ini yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gerejamu. Perkenankanlah agar semua yang ikut menyantap roti yang satu dan minum dari piala yang sama ini dihibur oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh. Semoga dalam Kristus mereka menjadi korban yang hidup sebagai pujian bagi kemuliaan. Ingatlah ya Bapa akan semua orang, terutama paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Bapak Justinus, para uskup di seluruh dunia,
para imam dan diakon, serta semua orang yang Engkau panggil untuk melayani umat, juga akan semua yang ikut dalam kurban persembahan ini, semua yang hadir di sini, seluruh umat dan semua yang mencari Engkau dengan tulus hati. Bagi mereka semua, kurban ini kami persembahkan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah berpulang dalam damai Kristus, dan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Bapa yang Maha Murah, perkenankanlah kami semua anak-anak-Mu mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama segala ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut. Kami akan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Terima Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu dengan masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kasih kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa dan daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendapatkan saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus sambut menyehatkan jiwa raga kita
Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh sabda-Mu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan kekal dengan pengalaman Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Atau mengutus para katekis lulusan STKPK Bidang Insan. Kami mengucapkan juga limpahan terima kasih atas kehadiran Pak Bayu selaku Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, juga Pak Bas Pembimas dari Pembimas Katolik dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kita bersyukur bahwa perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan baik dan kami ucapkan pengisian kepada seluruh katekis yang baru lulusan STKPK Bidang Insan. Kiranya kalian semua tetap dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat yang telah membuat seluruh rangkaian mulai dari rekoleksi sampai perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih, dan bagi calon wisudawan nanti tentu saja waktu masih panjang, nanti kalian akan berlatih atau sedikit sampai gladi bersih untuk wisuda besok. Demikian dari kami, sekian, terima kasih. Dirjen Bimas Katolik Bapak Yus Samuka dan juga dengan staf juga Bapak Pembimas Katolik Provinsi Kalimantan Timur dengan jajarannya. Selamat jumpa lagi karena kita baru saja berjumpa. Selamat kepada Anda sekalian yang telah diutus secara resmi untuk menjadi pewarta kabar gembira kepada umat dan juga menjadi saksi-saksi keselamatan di tengah masyarakat. Tentu ini suatu yang baru akan Anda mulai, dan kiranya Anda bersyukur bahwa Anda sungguh dipilih oleh Tuhan menjadi utusannya, dan utusan mesti dijalankan sebagaimana Yesus menghendaki. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Kita semua juga diutus oleh Tuhan. Setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita menyebutnya dengan kita pergi karena kita diutus. Oleh karena kita mohon berkatalah agar supaya utusan kita sungguh-sungguh di dalam dan mampu untuk mengubah dan transformasi umat dan masyarakat menuju yang berbeda. Tuhan bersamamu. Anda sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.
atau Anda itu diberikan oleh uskup. Karena katekis yang sesungguhnya hanya uskup di keuskupan, dan kita adalah pembantu para Bapak Uskup. Yang mulia Bapak Dirjen, setelah acara ini kita tetap di tempat, kita akan melanjutkan acara, dan juga kami akan menyampaikan ungkapan simbolis untuk menyambut kedatangan Bapak. Karena acara ini kami tidak laksanakan tadi. Selamat datang di kampus SMK Indonesia. Selamat datang di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Sekali minum air makan akan kembali ke Kalimantan. Sebagai kenangan untuk para lulusan, jadi mohon kesediaan Bapak Uskup dengan Bapak Dirjen dan Pemimas. Oh.